Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyes are the most important part of our body. Eyes are windows to the world. With our eyes, we can see the beauty of the world. Maintaining eye health must be done early. Then, how to maintain proper eye health? Today we are together with an ophthalmologist. She is Dr. Nia Ariasti, specialist mata. Good morning, doctor. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Fine? Are you okay? Yeah. How are you? Perkenalkan dokter, kami dari Jurnalis Cilik SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari. Saya Haifa, Saya Syakila. saya Taskia, dan saya Sahla. Kedatangan kami di sini ingin mewawancarai Dokter Nia Ariasti terkait dengan kesehatan mata. Kita mulai saja ya, Dok. Ya. Dokter, bisa dijelaskan sedikit tentang apa itu mata dan bagian-bagiannya? Oh iya. Mata sebenarnya adalah salah satu organ untuk menerima cahaya. Jadi sebenarnya dia adalah reseptor atau organ yang berfungsi untuk menerima cahaya ya, untuk membantu. Tetapi sebenarnya persepsi melihat itu ada di otak. Ya, mata itu kompleks sekali. Boleh diperlihatkan gambar ya? Oke, ini di sini kebetulan. Nah, ini dia ya. Ini ada gambar mata di sini. Nah, mata tuh ternyata ini adalah alat optik manusia. Tetapi ini terdiri dari ada darah, daging, dan ada cairan di sini yang namanya humor aquos atau cairan di dalam bola mata. Nah, ini fungsinya untuk menerima cahaya, yang nanti cahayanya itu dari dua mata dikirim ke dalam otak untuk nanti dipersepsikan melihat. Itu ya. Kalau bagian yang paling penting dari mata itu apa ya, Dok? Kalau bagian yang paling penting, semuanya penting ini, ya. Tidak ada yang tidak penting. Dari depan, mulai dari kelopak mata, bulu mata, dari kornea, ada lensa. Kemudian di sini yang nempel di seluruh dinding bola mata itu namanya saraf mata yang disebut dengan retina. Itu semua tidak bisa terpisahkan. Jadi tidak ada yang tidak penting di sini. Semuanya penting. Kelopak mata pun bahkan itu sangat penting karena berfungsi untuk melindungi mata. Jadi semuanya harus dijaga kesehatannya. Dokter, kalau macam-macam penyakit mata itu apa saja sih? Oh, penyakit mata itu banyak sekali ya. Mulai dari ini ya, mulai dari depan sini ya, mulai dari penyakit di kelopak mata itu ada radang ya. Kemudian di kornea juga ada penyakitnya, namanya keratitis. Kemudian di konjungtiva itu ada namanya radang konjungtiva yang disebut dengan konjungtivitis. Semua radang pakai itis ya. Kemudian di retina sendiri juga ada penyakit. Kalau dia ada gangguan disebut retinitis kalau infeksi. Tapi kalau misalnya ada gangguan yang terkait dengan pembuluh darah disebutnya retinopati. Jadi semuanya ada kelainannya di situ, ya. Banyak sekali ya, Dok, ternyata. Iya. Kalau macam-macam penyakit mata yang banyak diderita anak-anak di sini apa saja ya, Dok? Nah, ada beberapa hal itu sebenarnya saya tidak tahu apakah itu termasuk penyakit atau hanya kelainan anatomi. Pada anak-anak itu banyak sekali yang kena namanya miopia sama hipermetropia, namanya rabun ya, penyakit rabun. Jadi kalau lihat jauh itu tidak terlihat, tapi itu sebenarnya hanya karena kelainan dari bentuk anatomi mata. Jadi bukan penyakit aslinya ya. Maksudnya dengan kacamata saja, kalau dengan kacamata saja dia nanti sudah bisa melihat dengan baik, itu sudah tidak masalah. Jadi bukan termasuk sebenarnya, entah itu dikategorikan penyakit atau kelainan, tapi yang jelas kalau radang, infeksi dan lain sebagainya itu kan memang karena kena kuman ya.
Kalau pada anak-anak sekarang, apalagi zaman digital ya, kena handphone, apalagi kemarin sedang ada COVID sehingga belajarnya pakai laptop, pakai handphone, sehingga akhirnya banyak timbul namanya anomali refraksi. Ya, ada mata minus, ada mata plus. Plus pada anak-anak beda ya dengan plus pada orang tua. Tuh. Dokter, di sini kan banyak alat-alat untuk pemeriksaan mata. Kalau boleh tahu alatnya apa saja sih, Dok? Di sini alat-alatnya banyak ya. Karena mata itu kecil, kita butuh yang namanya mikroskop ya. Mikroskop untuk melihat bagian depan mata. Jadi supaya kita bisa memeriksa dengan detail. Sebenarnya kelainan di bagian segmen anterior di bagian depan mata itu apa saja. Mikroskopnya namanya slit lamp. Ya, kemudian yang kedua ada alat untuk mengukur tekanan bola mata. Bola mata itu mirip kayak ban, ya. Kalau ban motor itu kan ada tekanannya ya, diukur tekanan udaranya biar bagus. Tapi kalau di mata itu ada air. Air itu tekanannya juga harus tertentu. Nah, itu harus diukur tekanan bola matanya. Ya, tekanan bola mata yang paling bagus kurang dari 21 mm Hg. Ya, kemudian ada satu lagi untuk pemeriksaan kacamata. Itu namanya autorefraktokeratometer. Ya, ada juga untuk melihat saraf namanya oftalmoskop. Ya, banyak sekali pemeriksaannya ya. Terakhir dokter, mohon tips sedikit. Bagaimana menjaga kesehatan mata untuk teman-teman semua? Oh iya, untuk adik-adik ya, saya sarankan karena sekarang memang zamannya gadget ya, zamannya HP, laptop, kita memang tidak bisa lepas. Sebaiknya setiap kita melihat dekat 20 menit, istirahat 20 detik, melihat jauh ya, paling tidak jaraknya lebih dari 6 meter. 20 detik aja. Kita lihat pelajaran di layar monitor, kemudian kita setiap 20 menit lihat jauh 20 detik. Kemudian jangan lupa bahwa saraf mata itu untuk metabolisme melihat cahaya dibutuhkan vitamin A. Ya, jadi kalau kurang vitamin A pada anak-anak, pernah dengar penyakitnya apa? Rabun senja. Ya, kalau kurang vitamin A itu bisa menyebabkan rabun senja. Jadi kok belum tua kok sudah nggak bisa lihat ya toh. Supaya tetap sehat terus, jangan lupa makan banyak makanan yang mengandung vitamin A. Sumbernya dari apa? Sayuran yang paling banyak apa? Wortel. Wortel itu kalau diiris bentuknya kayak mata ya. Nah, itu udah petanda. Telur itu kalau diiris juga bentuknya kayak mata. Itu mengandung lutein yang bagus untuk saraf mata. Ya. Kita harus coba tips-tips ini nih teman-teman. Ya. Baik, demikian teman-teman wawancara kita kepada Dr. Nia Ariasti, spesialis mata, tentang bagaimana cara menjaga kesehatan mata. Kami sampaikan terima kasih kepada Dr. Nia yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami, jurnalis cilik SD Muhammadiyah Al Mujahidin Wonosari. Iya. Teman-teman semua, yuk kita jaga kesehatan mata kita seperti yang disampaikan oleh Dr. Nia. Terima kasih dokter. Sama-sama. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.